anugerah, pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal hanya ada di dalam nama Yesus. Diberkatilah kita yang telah menerima, diberkatilah Tuhan. Blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a virgin, the glory divine. He was salvation, purchase of God, born of His Spirit. What is His blood? This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Perfect salvation, all is unraised. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long, all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. My King is coming soon. My King, He will roll the clouds away. He will roll heaven passing through. Oh, what a glorious day! Oh, my King, yes, my King will come soon. He will roll the clouds away. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story. This is my song. My King will coming soon. He will roll the clouds Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tetap semangat
kita mau terus mempelajari tentang kompak sejati. Kalau kita hidup dalam kompak sejati, maka kita pasti akan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, kita kembali mau mengingat apa itu kompak. Kompak bukan sekedar kelompok kecil, tetapi kompak adalah, saudaraku, unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus, di mana kompak itu mempraktekkan 3 gaya hidup, up, in, dan out. Up itu adalah, saudara, mereka terus-menerus bersekutu dengan kepala, yaitu Kristus, terus-menerus bersekutu dengan sesama, dan kemudian bersama-sama menjangkau keluar, saudara. Nah, pertama yang mereka mesti jangkau adalah anggota tubuh Kristus dulu. Nah, kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Saya mau bacakan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, saudara, sebelum kompak kita melayani jiwa-jiwa baru, orang-orang yang belum percaya, maka prioritas pertama, kompak mesti melayani dulu saudara-saudaranya. Nah, inilah anggota Komsel yang, saudaraku, belum mengerti tentang kompak, belum mempraktekkan kompak, belum dimuridkan. Nah, kita layani mereka dulu, saudara. Bagaimana caranya kita memanfaatkan adanya keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus. Ya, misalnya, saudara, ada di antara orang-orang kudus di dalam Komsel, saudara, mereka itu mempunyai keperluan dilayani. Misalnya, mereka sakit, mereka punya problem, mereka mengalami keterikatan dalam hidup mereka, saudara, keterikatan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kita sebagai kompak, saudara, diberi tugas oleh Sang Kepala untuk, saudaraku, menjadi alat dari Sang Kepala. Melalui kompak kita bisa melayani orang-orang yang belum masuk ke dalam pemuritan ini. Nah, kita, saudaraku, doa dulu. Nanti Sang Kepala akan bisa memberitahu kita, saudara, apa yang kita mesti lakukan untuk anggota-anggota Komsel yang mempunyai berbagai jenis keperluan ini. Nah, kita layani mereka. Apakah mereka sakit? Tahukah, saudara, kalau kompak melayani orang sakit, dan kompak itu bersinergi melakukan pelayanan tubuh, maka karunia-karunianya, saudaraku, akan bekerja lebih lengkap. Sehingga, saudaraku, saya percaya akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, kami pernah, saudara, mendengar ada kompak yang ketika melayani orang, saudara, mereka mendoakan orang tersebut, anggota tubuh tersebut yang sakit, mendapatkan organ yang baru, saudara. Itu luar biasa. Mendapatkan ginjal yang baru, saudara. Nah, ini luar biasa. Kenapa, saudara? Karena karunia-karunia itu lebih komplit bekerja kalau kompak itu melakukan pelayanan tubuh. Nah, jadi, saudara, mari kompak-kompak jangan hanya berfokus up,
in, ya, lalu kita saudara berhenti di sana, dan kita akan jadi kompak yang tidak melihat pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Ya, mari kita layani orang-orang yang punya keperluan, saudara. Ya, nah ini dahsyat kalau kita layani mereka. Ya, nah kita bisa saudara melakukannya ya di hari Komsel bisa kita layani mereka, atau kita nggak usah tambah 1 hari lagi. Ajak saja orang ini, saudaraku, bergabung ke kompak kita. Ya, kita janjian jam berapa, saudaraku, kita gunakan teknologi dan kita layani dia, saudara. Ya, dan target kita bukan sekedar kita melayani dia, saudara, tapi kita ya memuridkan orang-orang ini supaya dia, saudaraku, bisa bertumbuh sebagai murid Kristus. Nah, ingat saudara, apa yang kita harus fokuskan, saudara? Ya, nah kita mengajar orang-orang ini, saudara, melalui nanti problemnya, masalahnya yang kita sedang layani, kita mengajar mereka hidup sebagai murid Kristus. Ingat saudara, apa itu, saudaraku, gaya hidup murid Kristus? Masih ingat tahun lalu sepanjang tahun kita sudah belajar, yaitu 3B. Ya, jadi peranan kita sebagai pemurid memuridkan orang ini mempraktekkan 3B. Nah, apa itu 3B, saudara? Bagaimana dia setiap hari berjalan bersama dengan Kristus, bagaimana dia belajar dari Kristus setiap hari, dan bagaimana dia berubah serupa Kristus. Jadi kita ajarkan ya orang-orang yang kita muridkan ini supaya dia konsisten praktek 3B. Nah, saya anjurkan saudaraku ya untuk kita memuridkan mereka mempraktekkan 3B, gunakan materi yang sudah ada, saudaraku, ya di dalam saudaraku, di dalam materi-materi yang kami sudah siapkan, saudaraku. Ya, ada materi selama 77 hari. Ya, kita ajarkan mereka mempraktekkan, saudaraku, bagaimana praktek 3B setiap hari. Ya, itu adalah materi, saudara, yang bisa diambil ya dari, saudaraku, website kita. Ya, mereka bisa menemukan, saudara, menggunakan materi ini. Sehingga, saudara, ya, kalau mereka sudah bergaya hidup 3B, ya, nanti mereka, saudaraku, akan menjadi kompak sendiri. Nah, mereka ditemani, saudara. Karena kompak itu, ya, tidak bisa, saudaraku, hanya, saudaraku, disuruh melakukan sendiri. Kita mesti temanin. Ya, jadi kompak bapaknya, temanin kompak ini, saudara. Ya, ajarkan ya sampai jadi gaya hidup bagaimana mereka ya tiap hari mempraktekkan 3B ini. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka kompak baru ini ya yang ditemani, saudaraku, nanti mereka bisa mandiri menjadi kompak sendiri. Nah, saudara, ini yang saya mau sharingkan supaya kita, saudaraku, kompak-kompak itu, ingat, kita punya proyek. Proyek kita adalah ya menolong apa yang, saudaraku, ya yang diperlukan di dalam tubuh Kristus, di antara anggota-anggota tubuh Kristus yang belum dimuridkan, tapi mereka, saudaraku, dimuridkan oleh kompak-kompak yang sudah berjalan ini, sehingga mereka menghasilkan kompak-kompak baru, saudara, yang juga nanti siap memuridkan lagi, saudara, ya. Cari lagi di dalam tubuh Kristus, ya, kalau ada anggota-anggota tubuh Kristus yang masih memerlukan pelayanan, fokus di situ, ya. Kemudian kita muridkan mereka, setia mempraktekkan 3B, dan kemudian, saudara, mereka akan pasti menjadi kompak baru yang semangat sekali. Nah, saudara, mari kita ya semangat mempraktekkan up, in, dan out. Ya,
Nah, outnya fokus dulu pertama kepada saudara-saudara seiman, ya, anggota tubuh Kristus yang belum dimuridkan, kita muridkan mereka. Puji Tuhan, itu yang kita mau fokuskan di dalam outnya, saudara. Tuhan memberkati.